Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, di sini kita akan belajar 3 pembelajaran ya. Semuanya itu tematik ya, pelajaran tematik. Pembelajarannya itu ada pelajaran SBDP, kemudian PKN dan MTK ya. Ini merupakan materi terakhir ya di tematik tema 4 ya. Nah, kemudian nanti kita persiapkan untuk contoh-contoh ya untuk menyelesaikan tugas pas gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat origami ya, origami topi atau topi yang terbuat dari origami. Kemudian kita akan belajar hak dan kewajiban warga negara. Kalau kemarin sudah kita belajar hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga gitu ya, di dalam keluarga, kemudian sebagai warga sekolah, kemudian dalam bertetangga, setelah itu terakhir warga negara. Berikutnya kita juga akan belajar operasi hitung pembagian. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dan memahami operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir itu pembagian ya. Perkalian dan pembagian itu ada kaitannya dengan perkalian ya, kalian ya, yang sering kita baca, yang sering kita hafal ya. Oke. Operasi hitung itu Bapak ingatkan kembali, bisa juga disebut dengan barisan bilangan ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Gimana Pak cara membuat topi dari kertas origami? Nah, di sini sudah ada, di buku paket kalian pun sudah ada ya, di situ. Halaman 100 udah ada. Nah, lanjut dengan prakteknya ya. Nah, di sini Bapak siapkan kertas selembar gitu ya. Nah, ini kertas kosong ya, bersih ya. Kemudian gimana caranya Pak? Yang pertama kita lipat tengahnya ya. Lipat tengahnya. Nah, seperti ini. Pak, dilipat tengah, gak dilipat maksudnya yang ke atas atau vertikal itu boleh dilipat atau tidak ya. Nah, yang penting yang horizontal ke bawah ya. Yang ini dilipat menjadi 2 gitu ya, seperti ini ya. Dilipat menjadi 2, dibagi 2 ya, tengah-tengahnya. Nah, setelah itu, nah di sini kan ada garis ya, garis tengah ya. Tadi tujuannya yang horizontal ke atas itu untuk membuat garis tengah. Kalau kalian tidak dilipat, kemungkinan nanti akan mingsong ya. Nah, ini fungsinya kenapa kita melipat yang vertikal ke atas ya. Nah, kita lipat dulu yang ke atas, setelah itu kita lipat ke tengahnya ya. Nah, setelah kita lipat bagi 2, nah kita lipat lagi ya, begini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang di sini pun sama. Ini bukan cuman origami ya kertasnya, boleh kertas karton, boleh kertas folio, boleh kertas koran gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah jadi seperti ini ya, silahkan kalian lipat ya yang ini ya sebagai kunci ya.
Nah, untuk mengunci ya, silakan dilipat. Ini kan ada lebihnya ya, ada lebihnya, silakan kalian lipat. Nah, setelah itu dilipat lagi yang di belakang. Nah, seperti ini. Udah jadi ya, topinya udah jadi ya. Nah, ini caranya membuat topi sederhana ya. Nah, itu caranya membuat topi ya. Sekarang kita masuk di materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, silakan kalian buka buku paketnya halaman 97 ya. Bedanya apa Pak dengan bertetangga ya? Kalau tetangga itu lebih sempit, kalau warga negara itu lebih luas lagi ya. Nah, di sini mungkin gak kelihatan, bisa kalian lihat di buku paketnya Bapak menjelaskan secara umum saja ya. Nah, kewajiban kalian apa ya sebagai warga negara? Nah, kewajiban kalian itu tidak boleh ya, kalian harus menjaga ya benda-benda yang dilindungi oleh negara ya. Contohnya kayak patung gitu ya, kemudian lalu lintas ya, di situ apalagi ya, kemudian kayak museum gitu. Nah, kalian harus menjaganya. Kalau kalian berkunjung tidak boleh kalian merusak ya. Itu karena itu untuk negara ya, milik negara, milik bersama. Kemudian kalau kalian ke museum, bendanya jangan diambil gitu ya, dilihat saja, dipelajari gitu ya. Nah, itu kewajiban kalian ya. Kemudian kalian menjaga kebersihan ketika kalian berkunjung ke suatu tempat. Kalau kalian lewat di jalan raya, jangan buang sampah di situ. Meskipun kalian bukan warga di situ, kalian orang Jakarta Barat, kemudian main ke Bogor, Subang atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, kalian jangan sampai melakukan sesuatu yang buruk di sana ya. Tidak boleh membuang sampah ya, tetap kalian harus menjaga kebersihan di sana, karena itu sebagai karena Jawa itu termasuk negara juga ya. Oke, di situ kemudian kalian juga harus tidak boleh merusak budaya ya. Contohnya ada tari saman, kemudian ada ondel-ondel gitu, itu kan budaya, kalian tidak boleh merusaknya ya. Kalian harus menjaga atau melestarikan gitu ya. Nah, haknya kalian apa kalau sudah melakukan kewajiban haknya kalian itu? Maka kalian berhak untuk dilindungi, kalian berhak untuk mendapatkan pelayanan ya. Kemudian kalian juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Kalau kalian sakit ke rumah sakit, kalian tidak dilayani, kalian boleh menuntut ya. Kalian boleh menuntut laporan ya ke atasannya bahwa suster itu tidak melayani saya gitu ya. Karena kalian berhak ya. Kalian sudah menjadi warga yang baik, maka kalian berhak mendapatkan pelayanan negara ya. Contohnya kalian berhak mendapatkan air pam gitu ya, yang disediakan oleh negara gitu ya. Kalian berhak membelinya, contohnya karena kita orang biasa aja gitu ya, maka tidak boleh beli air pam gitu ya. Padahal kita mampu untuk membelinya, yaitu berarti kita tidak mendapatkan hak kita ya. Kita boleh laporan ke pihak yang berwajib, kita laporan ke kelurahan boleh, ataupun ke yang lebih tinggi lah gitu ya. Nah, kita boleh laporan bahwa kita tidak boleh tidak bisa membeli air pam gitu ya, padahal itu milik negara, untuk negara ya.
Nah, itu saja untuk kewajiban dan hak beserta contoh-contohnya. Sekarang kita yang terakhir adalah operasi hitung pembagian atau barisan bilangan pembagian ya. Nah, perhatikan di sini Bapak menyediakan perkalian, Bapak hanya menyediakan 2 saja ya. Karena Bapak sudah menyuruh kalian untuk menulis perkalian 1 sampai 100 ya. Tempo bulan yang lalu ya. Di sini kalau pembagian artinya operasi hitungnya itu dibagi ya, mencari berapa dibagi berapa yang hasilnya itu gitu ya. Hasilnya bilangan bulat yang ditentukan ya. Contohnya berapa hasil operasi hitung pembagian dari 7. Nah, Bapak akan menjelaskan kembali. Nah, perkalian nih. Perkalian 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau dibalik, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Dan seterusnya ya. Sampai kalian menemukan angka 7 ya. Nih, 7 kali 2 sama dengan 14. Kalau 7 dikali 2 itu 14. Kalau 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Berarti jawabannya ada 14 dibagi 7. Maaf, dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7 gitu ya. Nah, kalau di sini yang mana nih, Pak? Nah, yang ini nih 7. Berarti berapa? 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, kita dibagi 3 sama dengan 7 ya, gitu ya. Nah, jadi cara mencarinya itu hanya dibalik. Kalian cari angka yang di sini ya, angka yang di sini yang 7. Karena soalnya itu angkanya 7. Kalau angkanya 2 berarti cari angka 2 gitu. Berapa bagi berapa yang hasilnya 2 gitu ya. Hanya dibalik, bacanya dari belakang ya. 14 bagi 2 sama dengan 7. 21 bagi 3 sama dengan 7 gitu ya. Oke, sekarang coba kita kerjakan tugasnya. Oh, ini tugas yang pertama nih ya. Silahkan kalian bikin ini. Nah, bikin kertas ini ya, bikin topi dari kertas apa aja ya, terserah kalian yang ada di rumah. Kertas biasa boleh, Pak? Enggak, Pak? Yang buku tulis boleh ya, terserah kalian. Bapak hanya pengen ngeliat hasilnya ya. Usahakan kalian kerja sendiri ya. Masa cuma bikin topi aja gak bisa ya, karena Bapak gak minta kalian untuk di video pada saat bikin, gak usah. Bapak mau hanya hasilnya aja ya, hasilnya difoto gitu ya, bersama tugas MTK. Ini tugas MTK-nya ya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Dari berapa hasil operasi hitung pembagian dari A? Berapa ya? 3. B 8. C 4. D 10. Oke, itu aja ya. Kalau benar semua berarti dapat 100 ya. 25 kali 4 100 ya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Berapa barisan bilangan, Pak? Sebanyak-banyaknya ya. Minimal
3 baris ya, minimal 3 baris ya, tidak boleh kurang ya. Jadi kalian cari di perkalian itu yang hasilnya 3 sebanyak 3 baris ke bawah ya. Oke, boleh lebih enggak Pak? Boleh, cuman enggak apa-apa, enggak sampai 3 aja biar Bapak senada nilainya ya. Oke, takutnya nanti kalian lebih malah salah ya, kayak gitu. Nah itu tugasnya ada 2 berarti ya, MTK dan SBDP. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Terima kasih. Bapak akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.